Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Kita lanjut ya materi berikutnya yaitu menghayati cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Guru sampaikan materinya, di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud melalui penyusunan dan penyampaian materi secara sistematis dan jelas, baik secara lisan maupun tulisan kepada audien. Kedua, peserta didik membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan hidup sederhana sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini itu ada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, isinya tentang toleransi dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum mayyu'minu bihi wa minhum la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'u mimma ta'malun. Yang artinya di antara mereka ada orang yang beriman padanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu telah mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, katakanlah bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian di sini disajikan tajwidnya, itu bisa kalian pahami. Itu ada idhar, ada idgham biguna, ada masilah qosiro, ada idgham bilaguna, ada ra tafkhim, mad arili sukun, izhar safawi, ikhfa safawi, manja ismu fasil. Kemudian asbabun nuzulnya bagaimana? Yaitu turunnya ayat ini tidak memiliki sebab yang khusus. Adapun tema utama ayat ini antara lain membuktikan kebenaran Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isi kandungannya yang syarat dengan tuntunan, pedoman, dan arahan yang penuh dengan hikmah. Kemudian penjelasannya di dalam ayat ini itu ada 4. Yang pertama ada keberimanan, kedua pembuat kerusakan, ketiga konsekuensi amal, keempat nilai toleransi. Kita lanjut, isi dalam kandungannya itu ada 7. Yang pertama, di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran dan kemudian bertobat, ada pula yang tetap dalam kemusyrikannya meskipun mereka meyakini kebenarannya. Kedua, banyak kita jumpai dalam realita kehidupan orang yang menurut pandangan manusia terlihat baik, tetapi di dalam hatinya ternyata riya, pamer, dan ingin dipuji manusia. Ketiga, menyekutukan Allah, menganiaya diri, dan menentang hukumnya termasuk kategori perbuatan merusak di muka bumi. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan mereka yang berbuat kerusakan dengan siksa yang pedih di akhirat. Kelima, tugas Nabi Muhammad adalah berdakwah menyampaikan syariat Allah yang berisi peringatan, janji, dan pokok-pokok ajaran yang menjadi petunjuk kehidupan manusia. Keenam, Nabi Muhammad tidak diutus untuk menghakimi orang-orang yang telah tetap teguh dalam kekafirannya. Terakhir, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Kita lanjut, perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 bagaimana? Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu bertobat kepada Allah.
kerusak, berusaha melakukan perbaikan dan kemaslahatan, serta menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi, tetap bersemangat dan tidak berputus asa dalam berdakwah, tidak menggunakan cara paksa dan ancaman, tetap menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak meskipun orang yang kita ajak menolak ajakan kita. Kita lanjut, meyakini bahwa toleransi adalah perintah agama. Toleransi dimaknai sebagai pembiaran dan penerimaan atas kenyataan bahwa orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas meyakini suatu agama atau kepercayaan sesuai keyakinannya. Batas-batas toleransi: setiap pemeluk agama bertanggung jawab atas agama yang dianutnya, serta bertanggung jawab melaksanakan ibadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan agamanya. Wujud toleransinya bagaimana? Dalam pergaulan hidup antarumat beragama ditujukan dalam sikap toleran terhadap umat beragama lain dalam masalah umum, bukan masalah keagamaan. Meyakini bahwa toleransi adalah perintah agama. Yang kedua, tuntunan toleransi. Dengan saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan, bahkan dipermaslahatkan. Sikap saling memahami dan menghargai dapat ditumbuhkan dengan mengenal pihak lain lebih jauh, bukan hanya pada permukaan. Prinsip hidup dalam toleransi bagaimana? Keragaman atau perbedaan merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan. Prinsip disebut plural is usual. Semua kelompok adalah mitra sehingga kedudukan antara satu kelompok dan lain dianggap setara dan memiliki peluang yang sama. Prinsip ini disebut equal is usual. Bersikap moderat dan objektif sehingga mendorong lahirnya kedewasaan dalam berpikir dan bersikap menanggapi keragaman yang ada. Yang ketiga, contoh toleransi dalam kehidupan Rasulullah. Praktek toleransi telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka hidup di Madinah yang terdiri atas beragam suku dan bangsa. Selain umat Islam, masyarakat Madinah juga meliputi kaum Yahudi, Nasrani, dan para penyembah berhala. Manfaat dan hikmah perilaku toleransi. Pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan, terciptanya kerukunan intern dan aturan antarumat beragama, terhindar dari rasa curiga di antara sesama manusia atau aturan beragama, terwujud kehidupan yang serasi, seimbang dan harmonis di tengah perbedaan, terhindar dari sifat egois atau selalu ingin dipuji. Kita lanjut. Membiasakan diri bersikap toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah contoh sikap toleransi, saling menolong dengan sesama apabila terjadi musibah atau menghadapi kesulitan. Contoh sikap peduli sosial, kerja bakti bersama siapa saja dan di lingkungan mana saja. Ketiga, contoh sikap cinta damai, kerja bakti bersama siapa saja di lingkungan mana saja. Contoh sikap semangat kebangsaan, kerja bakti bersama siapa saja dan di lingkungan mana saja. Contoh sikap tanggung jawab sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Oke, terima kasih. Itu adalah singkat materi yang akan kita bahas nanti. Apabila Bu Guru ada salah kata, Bu Guru minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.